warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah klimatologi laut di program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Trunojoyo Madura. Sebagai bahan referensi, teman-teman mahasiswa di sini tentunya bisa melihat atau mencari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Sedangkan pustaka yang saya gunakan di sini lebih banyak, yaitu berasal dari pengertian secara umum, buku-buku yang tersedia bisa dicari di internet banyak sekali. Yang pertama pustaka yang saya gunakan adalah Introduction to Geophysical Fluid Dynamics, di mana penulisnya adalah Roisin and Vickers tahun 2009. Kemudian yang kedua adalah Cisanati dengan judulnya RC Interaction, Law and Mechanism. Kemudian jurnal nasional dan internasional yang tentunya bisa mendukung mata kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kemudian sebagai pendahuluan, tentunya teman-teman sudah umum mengetahui terkait apa itu atmosfer, kemudian apa itu lautan, karena kita tinggal di bumi ini, di bagian atas kita ada atmosfer, kemudian di bagian bawah itu ada daratan dan lautan. Nah, yang menjadi fokus utama kita adalah lautan, di mana tentunya atmosfer ini kita harus mengetahui atau memiliki pengetahuan dasar terkait atmosfer, seperti lapisan atmosfer, kemudian apa saja yang ada di atmosfer, karena sejatinya pengetahuan itu juga ada di lautan. Jadi dari dua pemahaman ini, atmosfer yaitu dan lautan, maka kita perlu mengetahui tentang apa yang ada di dalamnya. Tentunya karena ini juga dari lautan dan maupun ke lautan ada yang namanya interaksi. Jadi atmosfer turun, sesuatu yang terjadi di atmosfer akan berdampak juga di lautan, dan juga begitu sebaliknya. Yang terjadi di lautan itu akibat dampak dari sesuatu yang adanya di atmosfer salah satunya. Nah, inilah yang disebut dengan adanya interaksi lautan dan atmosfer. Kemudian dari interaksi ini apa aja yang didapatkan? Interaksi tentunya yaitu interaksi yang mengakibatkan baik di laut maupun di atmosfer ini menjadi salah satu pemicunya. Kemudian adanya sistem yang bersamaan. Nah, salah satu yang bisa dipahami adalah terkait siklus hidrologi, kemudian siklus karbon dan siklus lainnya yang ada di bumi ini. Ini terjadi akibat adanya interaksi di antara atmosfer dan lautan. Kemudian dengan adanya interaksi lautan dan atmosfer ini, maka terjadi controlling atau saling mengontrol. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa
yang terjadi di lautan ini juga merupakan dampak dari adanya yang pengaruh dari atmosfer. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian dari interaksi di lautan atmosfer ini tentunya kita harus memahami terkait yaitu heat budget atau panas yang terselubung. Ini merupakan salah satu sebagai sumber di mana heat budget ini yang paling dapat kita temui atau parameter yang dapat kita temui ini adalah panas dari sinar matahari. Kemudian boundary layer seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa baik di atmosfer maupun di lautan ini terdapat boundary layer atau batas dari setiap layer. Di atmosfer ada lapisan atmosfer yang tentunya ini juga mengandung ion ataupun yang dapat mempengaruhi di kehidupan di bumi kita, dan begitu juga halnya di lautan. Kemudian yaitu terkait naik dan turunnya panas, terutama panas di atmosfer maupun di lautan, yang tentunya nanti saling berkaitan. Nah, dari interaksi ini kita akhirnya mengenal adanya iklim, kemudian adanya jika di laut adanya arus, kemudian berikutnya ada pasang surut, kemudian gelombang, dan juga fenomena-fenomena yang ada seperti La Nina, El Nino, kemudian hujan, dan itu semuanya adalah adanya interaksi akibat adanya interaksi lautan dan atmosfer. Hal ini tentunya dengan adanya interaksi lautan dan atmosfer, hal ini tentunya untuk menjaga kestabilan sistem yang ada di bumi, yaitu sebagai kontrol tersebut. Kemudian berikutnya yaitu terkait pengertian iklim, di mana iklim atau climate menggambarkan cuaca rata-rata, kondisi cuaca rata-rata pada dalam satu periode, misalnya tahun ataupun abad, bisa jadi iklim 50 juta tahun yang lalu dengan sekarang bisa jadi berbeda. Nah, tentunya bisa dipelajari juga terkait iklim. Kemudian cuaca, di mana cuaca ini terkait kebiasaan atau pada taraf di atmosfer dengan skala waktu dari hari per hari atau minggu terjadinya perubahan di lokasi, misalnya lokasi Bangkalan, kan tetapi di kota lain belum tentu terjadi, misalnya hari di mana hari ini Bangkalan sedang hujan, belum tentu di Sampang ataupun di Surabaya hujan, akan tetapi bisa jadi di Bangkalan, di Sampang, dan Surabaya hujan dengan intensitas yang berbeda. Ini juga disebut dengan cuaca. Kemudian dari pengertian ini maka kita teman-teman di mahasiswa sekalian, harapannya adalah mengetahui apa itu meteorologi, apa itu klimatologi, dan geofisika. Jadi meteorologi ini adalah lebih cenderung kepada pemahaman terkait ilmu yang mempelajari atmosfer di bagian lapisan paling bawah dari atmosfer itu tersebut,
yang berkaitan dengan cuaca, kemudian keadaan atmosfernya seperti apa, dan juga bisa kita artikan bahwa meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisis dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan troposfer. Sedangkan klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari jenis iklim di muka bumi dan faktor penyebabnya, seperti keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim. Iklim bisa dibedakan menurut garis lintang, di mana yang terletak dengan benua atau lautan, serta kondisi geografis setempat seperti ketinggian, arus laut, dan sebagainya. Kemudian geofisika. Nah, jika geofisika ini adalah lebih ke simpulan dari kombinasi dari meteorologi, klimatologi, dan oceanografi, yaitu terkait fluida atau dampak dari adanya interaksi baik di atmosfer terhadap laut maupun laut terhadap atmosfer, sehingga terjadi pengaruh-pengaruh yang ada di keduanya, baik di atmosfer maupun di lautan. Tentunya geofisika ini akan sangat luas pemahamannya, dan juga oleh karena itu diperlukan pemahaman-pemahaman yang baik terkait parameter-parameter yang ada. Nah, kemudian dalam meteorologi maupun klimatologi memang kita harus mengetahui bahwa posisi dari bumi kita terbagi menjadi bumi belahan utara atau northern hemisphere, kemudian bumi belahan selatan southern hemisphere, dan di tengahnya adalah garis ekuator. Nah, yang lebih menarik adalah terkait yang perlu teman-teman mahasiswa pahami adalah mengenai gaya Coriolis, di mana pada belahan utara akan dibelokkan ke kanan. Nah, kemudian pada belahan kiri akan dibelokkan ke kiri, angin dari belahan kanan, belahan utara, angin dari utara akan dibelokkan ke kanan, kemudian angin dari belahan bumi selatan akan dibelokkan ke kiri. Tentu ini adalah pengaruh dari gaya Coriolis atau adanya rotasi bumi. Kemudian ini merupakan studi kasus yang perlu kita pelajari, yaitu di mana ini ada model dari heat budget. Model pertama di studi kasus ini, yang pertama adalah model heat budget. Kemudian di poin berikutnya adalah yang perlu teman-teman pahami di sini adalah matahari sebagai sumber utama radiasi panas. Jadi adanya radiasi panas ini merupakan terjadinya interaksi baik di atmosfer maupun di antara atmosfer dan lautan. Kemudian temperatur dari radiasi matahari ini adalah berkisar antara jika sebelum memasuki proses di luar angkasa maka sangat panas 5750 Kelvin, jika diderajatkan sekitar 5476,85 derajat Celcius. Nah, inilah temperatur jika belum ada
atmosfer. Nah, kita bersyukur karena adanya atmosfer, maka tidak semua energi dari radiasi matahari ini langsung menembus ke bumi. Karena apa? Karena dari matahari ada yang direfleksikan di setiap lapisan atmosfer hingga sampai ke bumi itu sendiri. Nah, di bumi ini pun nanti masih ada yang diserap dan juga ada yang direfleksikan lagi. Akhirnya panas dari radiasi sinar matahari ini akan tersimpan. Jika ini mengenai di lautan, maka akan tersimpan di laut. Kemudian bisa juga pada kondisi tertentu dari matahari akan melepaskan panas tersebut. Inilah yang disebut dengan model sederhana budget. Jadi kondisi di mana matahari bumi itu bisa menyimpan panas dan juga bisa melepaskan panas itu tersebut. Kemudian pemahaman berikutnya adalah diperlukan terkait hukum Stephen Boltzmann, yaitu terkait black body. Nah, di mana saya tidak perlu menjelaskan secara detail terkait black body, tapi dengan konsep rumus P sama dengan Q berarti ini adalah isi sigma A kali T pangkat 4, maka akan dapatkan kita dengan model Earth budgetnya. Kemudian berikutnya adalah reflektan. Itu bisa dilakukan oleh salju atau es, ataupun juga awan-awan yang ada di atmosfer, dan apapun yang menjadikan sesuatu yang bersinar. Adalah konsep. Oleh karena itu sebenarnya efek rumah kaca ini adalah karena adanya pemantulan yang dikembalikan ke bumi, yang harusnya bumi bisa menyerap dengan kondisi normal, maka akan dipantulkan oleh rumah kaca dengan berlebihan energinya. Kemudian reflection, di mana koefisiennya ini adalah alfa, atau kita biasa mengenal dengan albedo. Kemudian dari model itu adalah jumlah R di sini, reflektan di sini merupakan jumlah dari radiasi yang dipantulkan. Kemudian penyerapan absorb di sini adalah jumlah yang diserapkan. Jumlah yang diserap. Jadi seberapa banyak matahari itu diserap. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang sebagai contoh saja, akan tetapi di setiap lokasi tentunya akan berbeda. Kemudian berikutnya adalah model Earth budget yang kedua. Jadi konsepnya sama, di mana pada poin model kedua ini adalah memisahkan antara lapisan di atmosfer dengan permukaan. Jadi ini adalah atmosfernya di baris ini, kemudian di sini adalah permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adanya greenhouse. Kita berikan greenhouse effect, di mana terjadinya flux loop antara permukaan bumi dan atmosfer. Jadi di sini adalah terjadi flux atau interaksi yang secara terus-menerus tidak berdasarkan waktu di antara atmosfer dan permukaan bumi. Kemudian dengan model yang ketiga, yaitu kombinasi siklus hidrologi dan atmosfer. Nah, masih ingat bahwa di sini adalah siklus hidrologi, kemudian di sini adalah atmosfer. Maksud saya di sini adalah permukaan bumi, kemudian di sini adalah atmosfer, kemudian di sini terjadinya siklus hidrologi. Pengaruh siklus hidrologi ke dalam
dengan atmosfer. Dari sini bahwa kita bisa pahami di mana sebenarnya kondisi hujan itu terjadi, kemudian seperti apa siklus ini berputar. Jadi dari 3 model ini maka jika dikombinasikan, terjadinya interaksi atmosfer dan lautan akan mengakibatkan pembentukan awan. Di atas ini adalah atmosfer, dan di posisi yang ke tengah ini adalah terjadinya interaksi yang terus-menerus jika kita melihat pada model kedua. Pada model ketiga terjadinya awan dari hasil interaksi lautan dan atmosfer. Di sini ada pelepasan panas, kemudian karena dengan energi yang besar membentuk kristal atau membentuk awan dari uap-uap air. Maka jika sudah dalam kondisi jenuh, awan akan jatuh menjadi hujan. Nah, disinilah sebenarnya adanya interaksi atmosfer. Kita perlu mempelajari ataupun memahami pemahaman seperti ini karena ini juga tentunya semua bidang, semua kajian yang ada ini saling berkaitan. Tinggal bagaimana kita menerapkan ke dalam salah satu kajian ilmu yang ada. Baik, sekian dari saya. Pemahamannya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi